Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Lukas lalu menjelaskan siapa Barabas. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Jelas, Alkitab memberi kontrasnya jelas. Barabas terbukti, dan karena bukti dan dakwaan jelas sekarang dia ada dalam penjara. Tangkap baik-baik. Buktinya jelas bahwa Barabas seharusnya dia yang layak mati. Sambil menunggu hari, mungkin saya tidak tahu kapan Barabas ditangkap. 1 tahun lalu Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Berapa tahu ceritanya? Pendek. Tapi mungkin di tengah-tengah pelayanan Yesus muncullah Barabas dengan komplotannya dan melakukan sebuah pemberontakan, dan karena itu ditangkap. Yesus yang disebut Kristus, salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Salibkan Yesus, lepaskan Barabas. Dan waktu saudara dengar cerita ini, saudara berpikir, wow, beruntung sekali ya Barabas. Harusnya dia mati disalib, harusnya dia tergantung disalib, tetapi ternyata Yesus yang mati bagi dia. Bapak ibu saudara, saya mau kasih tahu saudara, mungkin saudara lupa, tapi nama tengah saudara dan saya adalah Barabas. Kenapa? Sebab Roma bilang begini, karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seharusnya saudara dan saya yang naik ke salib. Tidak hanya Barabas yang naik, saudara dan saya juga harus naik. Sebab kita semua berdosa, kita semua memberontak. Menarik sebab Lukas memakai permainan kata, pemberontakan dan pembunuhan dan kejahatan. 3 kata ini Bapak Ibu Saudara melekat di kita. Kita adalah Barabas itu. Dan mungkin saudara bilang, dari mana Pak Gembala tahu? Yesaya bilang begini, tetapi disinilah kata itu muncul. Dia tertikam oleh karena, oh saya pikir Barabas yang berontak. Sekarang siapa yang berontak? Yesaya bilang, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita berontak kepada Allah. Kita pilih jalan sendiri. Kita tidak menghormati Allah. Kita membelakangi dia. Kita membuang kesempatan mengasihi dan iring dia. Oh saya pikir Barabas yang jahat. Saudara dan saya jahat. Saudara dan saya jauh di dalam hati kita kalau Yesus tidak hadir. Terang itu tidak hadir, yang ada adalah kegelapan. Dan kita jahat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Kita tidak hanya perampok, kita tidak hanya penjahat, kita tidak hanya pembunuh, kita tidak hanya orang yang ditentukan binasa. Kita sedang sakit. Hidup kita sedang hancur menuju kebinasaan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itu yang terjadi di Getsemani. Saya mau kasih tahu saudara, duduk 2 jam di gereja mahal, menikmati hadirat Allah mahal, tidak gampang. Ada orang yang diadili 6 kali. Ada orang yang harus minum cawan murka Allah supaya saudara bisa duduk di gereja dan angkat tangan bagi Allah. Melayani Tuhan mahal Bapak Ibu Saudara. Karena ada orang yang diadili 6 kali, namanya Yesus. Dia harus dibuang ke sana kemari. Dia harus difitnah, diludahi, supaya saudara dan saya diampuni. Hargai pelayanan, hargai ibadah. Kenapa? Mahal melayani Tuhan, mahal beribadah kepada Allah. Karena ada orang yang bayar lunas supaya saudara bisa berdiri dan melayani dan beribadah. 2 jam tidak bisa dibanding dengan 6 pengadilan. Jangan berhitung dengan Tuhan. Demikian renungan Soul Care dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.